Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan alur cerita sepak bola lagi nih yang berjudul Ginga Kick Off. Dimana dalam anime ini akan menceritakan seorang siswa SD yang bercita-cita ingin membawa timnya itu berlaga di kancah internasional. Bagaimanakah kisahnya itu akan berlanjut, mampukah dirinya menggapai cita-citanya tersebut? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah dimulai dari seorang anak bernama Otasho yang nampak lesu berjalan pulang menuju rumahnya. Diketahui kegalauannya itu disebabkan karena dirinya mendapatkan kabar tentang pembubaran tim sepak bola yang ia perkuat saat ini, yakni Momoyama Predator. Di mana pembubaran itu bisa terjadi akibat perpecahan yang ada dalam tim Momoyama Predator sendiri. こんなコーチとやってられるか。冗談じゃありませんね。やめだこんなチーム。人数揃わないんじゃ。バラバラだよこのチーム。代表じゃあそのチームに僕を。ベンチ入りすらできんお前じゃ無理だ。 Di sisi lain dalam perjalanan pulangnya itu Sho dibuat tertarik ketika melihat seorang gadis seumurannya sedang berlatih bola bersama anjingnya. Sho yang melihat kehebatan gadis tersebut dalam mengolah bola tanpa pikir panjang langsung mengajaknya bergabung dalam tim Predator. Gadis yang diketahui bernama Erika itu lantas menolak ajakan Sho mengingat dirinya hanya ingin bergabung dalam tim kuat saja. Ia mengatakan bahwa Sho sendiri nampak tak seperti sosok pemain hebat. Bahkan ketika ditantang bertanding melawan anjingnya Zack, Sho malah dibuat kewalahan untuk merebut bola dari kaki Zack. Walaupun di sini mendapatkan penolakan dari Erika, namun keduanya malah nampak akrab sebagai rekan dalam berlatih sepak bola di sana. これからチームに入ろうと思うって言ってたよね。うん。じゃあさ、僕のチームに入ってよ。悪いけど、あんた見てればチームのレベルわかる。もうちょっと強いとこでやりたいね。 Namun sejurus kemudian di saat Erika mengetahui tim Predator mampu mengalahkan tim yang diperkuat oleh Auto, salah satu pemain terbaik tingkat SD kala itu, membuat dirinya langsung tertarik bergabung dalam tim Predator. Bahkan Erika malah meminta pada Sho untuk melihat latihan tim Momoyama Predator esok hari. Di sini Sho yang ingat bahwa tim Predator telah dibubarkan langsung merasa bersalah pada dirinya. メンバー集め直して復活させたいって思ってるんだけど、早速今日上手な子も見つけたんだ。練習見に来るって言ってくれたから代表にも話そうと思ってる。 Benar saja, esok harinya ketika Erika datang ke lapangan tempat latihan, Erika dibuat kecewa di saat mengetahui tim Predator telah dibubarkan. Bahkan kekecewaannya itu semakin memuncak setelah mendengar dirinya diremehkan oleh pelatih yang dulu menjadi juru taktik di tim Predator. まあ仮に上手な子だとしてもだ、女の子じゃな。女の子がサッカーしたらあかんのか。うちはな、ドリブル勝ってゴール数勝って男の子には負けてないねんで。 Namun di sini ketika melihat pemain timnas putri idolanya yang bernama Misaki sedang berlatih di taman membuat Erika mulai tenang kembali. Di sini Sho yang baru mengetahui Misaki merupakan pemain timnas tanpa pikir panjang langsung mengajaknya bermain minigame bersama mereka. Nampaknya Sho sangat ingin mengajak Misaki untuk menjadi pelatih bagi tim Momoyama Predator mengingat runtuhnya tim itu akibat para pemain Momoyama sendiri tak ingin dilatih seseorang yang lemah. Di mana Sho berpikir mungkin jika Misaki menjadi pelatih bagi timnya akan membuat para pemain menyatu kembali. 僕らのチームのコーチになってください。二人ともいろいろとあるんだね。でもコーチは無理なんだ。今はいません。すごく上手い仲間がいたんですけど、普通のコーチじゃ嫌だって。 Namun sayangnya Misaki yang masih aktif bermain sampai saat ini langsung menolak permintaan Sho itu. Ia hanya memberikan semangat untuk Sho dan Erika agar tak menyerah pada sepak bola. Singkat cerita, beberapa hari kemudian diperlihatkan Erika malah pindah ke sekolah Sho dan tanpa diduga duduk sekelas bersama Sho di sana. Sontak hal itu pun membuat Sho sangat senang mengingat dirinya bisa terus berlatih sepak bola bersama Erika secara rutin.
好きな選手はレアルのクリスチアーノ・ロナウド様や。言うとくけどロナウド様は翔くんとは月とすっぽん。 Tak hanya itu, kesenangan mereka malah bertambah di kala Misaki mengundang Sho dan Erika untuk menonton latihan tim New Tokyo yang diperkuat oleh Misaki. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung datang ke tempat latihan tersebut seusai sekolah berakhir. Di mana saat ini Sho dan Erika memiliki kesempatan untuk melihat permainan tim hebat guna melatih pengamatan mereka. これうちのチームやないし、いきなりこれじゃすごすぎて真似できへんやん。ジュニアユースって僕らとあんまり年変わらないのにすごいよね。 Tak hanya itu, di sini untuk pertama kalinya Sho diperlihatkan memiliki kemampuan penglihatan yang sangat luar biasa. Diketahui dirinya mampu melihat pola permainan dari kedua tim yang saat ini bertanding di lapangan. Yang mana mengetahui kemampuan Sho itu pun, Misaki lalu mengajak mereka berdua untuk bergabung dalam tim junior yang akan melakukan laga latih tanding di sana. Hal ini pun lantas membuat keduanya sangat gembira mengingat pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk mengembangkan level permainan mereka. ローサの方が視野が広いんだ。お互いに誰がどう動くか見えてて、それであれだけ差がつくんだと思う。あんたよう見てんな。どうも。二人とも準備運動して。 Singkat cerita, diperlihatkan dalam pertandingan Erika dibuat kewalahan untuk mengimbangi tempo permainan rekan setinya. Ia bahkan membuat sebuah kesalahan dengan membiarkan bola berhasil diintersep lawan. Namun berbeda dengan Sho yang ternyata mampu sangat baik membaca situasi dalam pertandingan. Bahkan dengan arahannya pada rekan setimnya membuat timnya itu berhasil mengintersep bola. Di sisi lain, tak ingin begitu saja kalah dari Sho, Erika juga mulai menunjukkan kecepatannya untuk mencetak gol bagi timnya itu. Melihat permainan hebat keduanya itu pun lalu mendapatkan pujian dari Misaki. Bahkan ia mengizinkan pada mereka berdua jikalau tim Sho sudah lengkap nantinya, Misaki akan senantiasa melakukan laga latih tanding lagi bersama mereka. そうそう、こういう合同練習は月に1回ぐらいやってるから、8人君らぐらいのメンバーが集まったらまた来な。いいですか？ Setelah mendengar tawaran latih tanding dari tim Misaki itu pun membuat Sho kembali berusaha untuk membangkitkan tim Momoyama Predator. Ia pun langsung datang menemui trio Furuya bersaudara, yakni Furuya Kouta, Furuya Ryuji, dan Furuya Ozo yang sebelumnya menjadi pemain kunci dalam timnya. Walaupun awalnya Furuya bersaudara menolak untuk kembali bergabung dalam tim yang saat ini sudah bubar, namun setelah mendengar latih tanding yang akan mereka adakan bersama tim milik Misaki, membuat Furuya bersaudara mulai setuju untuk kembali dalam tim. Bahkan mereka juga tak lupa membujuk trio yakni Uchimura, Uematsu, dan Ukishima agar ikut dalam tim Momoyama kembali. Di mana setelah anggota tim sudah lengkap, kemudian mereka pun lantas mulai melakukan latihan guna mempersiapkan diri untuk laga melawan tim Misaki. Tak hanya itu, para pemain juga sepakat untuk memberi nama tim sementara yang mereka bentuk saat ini, yakni dengan nama Momoyama Dandelion. ほら、マークされたらすぐに外してパスした方がいいよ。こっち。 Singkat cerita, akhirnya laga latih tanding pun dimulai. Di mana dalam laga tersebut awalnya tim Momoyama agak sedikit kecewa ketika mereka harus bertanding dengan tim junior saja. Namun untungnya setelah tim Momoyama membantai tim lapis ketiga dan kedua tim Rosa New Tokyo, hal itu pun lantas membuat Misaki memutuskan bersama timnya untuk melawan tim Momoyama. Di mana dalam laga tersebut tim Momoyama yang awalnya nampak sangat superior malah tak bisa berbuat banyak ketika menghadapi tim dari Misaki. Beberapa kali mereka harus rela kebobolan oleh kerjasama api para pemain tim senior. Bahkan sampai pertandingan berakhir, tim Momoyama harus mengakui kekalahan mereka atas tim senior wanita di New Tokyo. いや、私らの負け。あんたたちすごいよ。ほんと、いいコーチがいればもっとすごくなるんだろうな。 Namun sayangnya setelah laga tersebut, para pemain malah kembali memutuskan untuk meninggalkan tim Momoyama termasuk Erika. Nampaknya setiap pemain memiliki alasan mereka masing-masing seperti yang disampaikan trio U dan Furuya bersaudara di sana. Tak ingin begitu saja timnya bubar, Sho pun bertekad akan segera mencari seorang pelatih hebat untuk kembali membangun timnya.
Sho percaya bahwa dengan hadirnya sosok pelatih di tim Momoyama Predator, teman-temannya akan setuju untuk kembali bergabung memperkuat tim mereka nanti. 本当はサッカーをやりたがってるってことは間違いないんだよな。もう一つ何かあればきっとチームが出来上がるはずなんだけどな。 Benar saja harapan tersebut seakan terwujud ketika tanpa sengaja Sho bertemu dengan seorang pemabuk yang sangat lihai bermain bola bernama Hanashima. Bahkan di satu momen ketika Furuya bersaudara melakukan pertandingan 3 lawan 3 bersama Sho, Erika, dan Hanashima, mereka dibuat terkejut dengan kemampuan tendangan yang ditunjukkan Pak Hanashima. Terungkap fakta ternyata Hanashima sendiri merupakan mantan pemain tim profesional yakni Thunderbolt yang bermain di Liga Jepang. Bahkan di awal karirnya diketahui ia merupakan sosok pemain hebat dan sempat menjadi top scorer di Liga kedua Jepang. Tak hanya itu, ketika telah pensiun akibat cedera yang dialami saat bermain dalam liga profesional, Hanashima diketahui sempat menjadi pelatih sebuah tim sekolah dasar dan berhasil membawa tim yang diasuhnya itu melaju ke babak 8 besar turnamen nasional. Namun sayangnya Hanashima malah memutuskan untuk berhenti menjadi pelatih ketika mengalami sebuah masalah di sekolahnya tersebut. Mengetahui fakta mengejutkan itu sontak membuat Furuya bersaudara malah sangat menginginkan Hanashima menjadi sosok pelatih bagi mereka. Bahkan Furuya berjanji akan menghidupkan kembali tim Momoyama jika Hanashima menjadi pelatih di sana. Mendengar hal itu pun sontak membuat Sho dibantu Furuya bersaudara dan Erika pun mulai membujuk Hanashima agar mau menjadi pelatih mereka. Di sini awalnya Hanashima menolak untuk melatih tim Momoyama. Hal itu terjadi akibat trauma yang dialami Hanashima ketika melatih sebuah tim sekolah dasarnya dulu. Diketahui di bawah kepelatihannya ketika pertandingan babak 8 besar diadakan terjadi sebuah insiden yang malah membuat salah satu anak asuhnya harus mengalami cedera parah. 全日本少年サッカー大会でベスト8に進出。大会後なぜかチームを去り、現在はフリー。 Di mana setelah kejadian inilah Hanashima sendiri merasa sangat bertanggung jawab dan seakan ingin melupakan sepak bola dalam hidupnya. Namun lambat laun melihat ketekunan dan tekad yang ditunjukkan oleh Sho, Furuya bersaudara dan Erika dalam mengejar mimpi mereka bermain sepak bola, pada akhirnya Hanashima pun mulai setuju untuk menjadi pelatih di tim Momoyama Predator. Ginga ichido chim ni narou. Sejurus kemudian esok harinya pelatih Hanashima bersama Sho dan kawan-kawan pun mulai menemui manajer tim sepak bola sekolah untuk meresmikan tim Momoyama kembali. Walaupun awalnya sang manajer agaknya kurang menyetujui pembentukan tim kelas 6 kembali, namun setelah mengetahui bahwa Hanashima adalah mantan pemain profesional, sang manajer pun mulai menyetujui pembentukan tersebut dengan sebuah syarat yakni tim Momoyama harus memenangkan turnamen tingkat kecamatan agar lolos ke turnamen tingkat kabupaten. Hanashima yang optimis timnya akan mampu melakukan hal itu pun langsung menyetujui persyaratan tersebut. それで結構です。私はこいつらなら全国制覇も夢ではないと思っています。 Singkat cerita, akhirnya tim Momoyama Predator pun sudah memiliki anggota yang lengkap yakni 11 orang. Di antaranya ada beberapa anggota baru yakni pemain pinjaman dari kelas 5 SD bernama Tanaka dan Kubuto. Serta pemain terakhir yang bergabung atas rekomendasi Erika sekaligus sahabatnya bernama Reika. Walaupun bertubuh gempal di sini, Reika diperlihatkan sangat antusias bermain sepak bola. Terlihat di beberapa kesempatan Reika berusaha sangat keras untuk bisa berguna bagi timnya. Bahkan secara diam-diam Furuya bersaudara yang awalnya tak setuju dengan bergabungnya Reika justru malah mulai membantu dirinya membangun kepercayaan diri sebagai pemain bertahan. サッカーが好き。今はダイエットよりみんなと一緒にサッカーがやりたいの。だからチームメイトとして認めてほしい。 Tak hanya itu, setiap hari para pemain juga selalu melakukan latihan guna menghadapi turnamen yang akan segera dilaksanakan. Dan dari sini jugalah pelatih Hanashima mulai menunjuk Sho untuk mengemban nama kapten dalam tim Momoyama Predator. Kubota-kun, Tanaka-kun, ganbarou! Singkat cerita, akhirnya pertandingan pertama tim Momoyama pun dimulai. Melawan tim Sakuragawa, nampak seluruh pemain sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Berbekal latihan dan kerja keras, para pemain percaya akan dengan mudah menggilas tim lawan. Namun sayangnya di babak pertama mereka malah menemui jalan buntu. Walaupun sempat mencetak gol pertama berkat aksi Furuya bersaudara, namun karena keegoisan permainan mereka jugalah serangan tim Momoyama malah selalu terbaca oleh tim lawan.
Bahkan di satu momen akibat kemelut yang terjadi ketika menyerang tim Sakuragawa nyatanya mampu memanfaatkan bola liar untuk melakukan counter membobol gawang tim Predator. Walaupun sebenarnya tim Momoyama mampu kembali unggul 2-1 akibat own goal dari pemain lawan, namun hal itu tak bisa merubah fakta tentang buruknya kerjasama tim yang ditunjukkan para pemain Momoyama Predator terutama Furuya bersaudara. ちょっと二人ともやめてよ。僕たちチームなんだよ。やっとみんなでサッカーができるようになったんじゃないか。 Di sisi lain pelatih Hanashima yang mengetahui hal itu pun hanya memberikan sedikit arahan pada mereka semua. Nampaknya ia menginginkan para pemainnya menyadari hal itu dengan kemampuan mereka sendiri agar membantu perkembangan para pemain ke depannya. Benar saja Sho yang saat ini menjadi kapten berperan sangat penting atas kebangkitan timnya. Ia yang mampu menenangkan rekannya sekaligus memberikan arahan dalam menyerang melalui pengamatan yang dimiliki Sho, di mana lewat arahan Sho pada setiap pemain di lapangan terutama Furuya bersaudara nyatanya hal itu mampu merubah aliran permainan sekaligus membuat timnya berkali-kali membobol gawang lawan. Bahkan sampai pertandingan itu berakhir tim Momoyama Predator berhasil menekuk tim Sakuragawa dengan skor telak 9-1 sekaligus membawa tim mereka lolos ke putaran kedua. このチームはまだ始まったばかりだ。フォーメーションや戦術とか型にはめずいろいろ試していこうと思っている。今の試合で分かったと思うが、どれだけ高い技術を持っていても好き勝手にバラバラに動いているだけではゲームをコントロールできない。 Singkat cerita di putaran kedua tim Momoyama akan bertanding melawan tim Tsubaki Momori yang merupakan tim dari saingan bisnis sang manajer. Di mana dalam laga itu akan menjadi pertandingan penting mengingat persaingan yang terjadi di antara kedua manajemen di sana. Sementara di lapangan sendiri ketika peluit kick off berbunyi kedua tim bermain cukup seru dengan saling jual beri serangan. Walaupun di awal laga tim Momoyama sempat memiliki peluang emas mencetak angka, namun sayangnya tim lawan yang bermain sangat baik mampu bertahan sekaligus membangun counter untuk membuka keunggulan tim lawan 1-0. Tak hanya itu, walaupun kendali permainan dikuasai oleh tim Momoyama, namun kembali tim lawan berhasil memanfaatkan counter di saat Sho melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Yang mana akibat hal itu pun sang wasit langsung memberikan kartu kuning pada Sho sekaligus menghadiahi tendangan penalti bagi tim lawan. Di sini Soguro sebagai kapten tim Tsubaki Momori yang mengambil tendangan penalti tersebut nyatanya mampu mencetak gol kedua bagi timnya. Yang mana dengan gol itu pun sontak membuat permainan tim Momoyama semakin memburuk. Tak jarang tim lawan berkali-kali mampu membombardir pertahanan tim Momoyama dengan begitu mudahnya. Untungnya sampai babak pertama berakhir tak ada lagi gol tercipta bagi kedua tim di sana. Di saat break babak pertama, Sho yang terkena kartu kuning sebelumnya malah merasakan takut saat akan berhadapan dengan lawan sekaligus membuat perannya sebagai kapten sudah tak terlihat lagi. Untungnya berkat nasihat dari pelatih Hanashima serta rekan-rekannya di sana nyatanya mampu membangkitkan semangat Sho. Ia yang diharapkan mampu memberikan arahan pada rekannya mulai kembali membangun kepercayaan dirinya. Benar saja sesaat babak kedua dimulai, Sho pun mampu menunjukkan permainan apiknya. Dengan melakukan marking pada pemain lawan sembari memberikan arahan pada rekannya ketika menyerang nyatanya mampu membuat aliran permainan mulai kembali dikuasai tim Momoyama. Bahkan tercatat melalui kerjasama di antara para pemain mereka mampu mendulang gol demi gol membalikan keadaan sehingga menyudahi perlawanan lawan dengan sebuah kemenangan. Di sini walaupun keberhasilan tersebut terkesan manis namun permainan Furuya bersaudara malah tak disukai wasit mengingat kesengajaan mereka menciptakan gol bunuh diri bagi tim lawan sebelumnya. Diketahui mereka dengan sengaja menciptakan kondisi kemelut di depan gawang agar Suguro salah mengantisipasi bola. Sang wasit pun lantas memberitahukan semua trik licik dari Furuya bersaudara itu pada pelatih Hanashima. ちょっと紳士的でないサッカーじゃないですか。少年らしくないと言いますか。 Singkat cerita pada laga semifinal yang mempertemukan antara tim Momoyama melawan tim Kobayashi Soccer, sang wasit yang tak menyukai permainan Furuya bersaudara sebelumnya itu pun mulai memberatkan segala keputusannya di lapangan. Di mana saat pemain lawan melakukan sebuah pelanggaran, sang wasit malah diam saja tak memberikan peringatan pada tim Kobayashi.
Namun sebaliknya ketika Furuya bersaudara tak melakukan pelanggaran, justru mereka dianggap melanggar bahkan dihadiahi kartu kuning oleh sang wasit. Sontak akibat ketidakadilan sang wasit itu pun lantas membuat tim Momoyama mengalami sebuah kebuntuan untuk mencetak angka hingga babak pertama berakhir. 俺たちを大会から締め出したくてしょうがねえんだよ。逆らえば出場停止になるのがオチです。 Mengetahui hal itu pun pelatih Hanashima mulai memberikan sebuah wejangan pada Furuya bersaudara untuk tetap mempertahankan gaya permainan mereka. Pelatih menambahkan agar tak mengkhawatirkan semua tindakan semena-mena sang wasit di lapangan. Benar saja di babak kedua permainan tim Momoyama sudah kembali membaik. Dengan bermain lepas, trio Furuya mampu melakukan kerjasama menusuk pertahanan tim lawan untuk mencetak gol pembuka bagi tim Momoyama. Tak hanya itu, di sisa waktu babak kedua berjalan, tim Momoyama nyatanya mampu kembali menambah 2 gol lagi sekaligus membawa tim mereka lolos ke babak final setelah mengalahkan Kobayashi Soccer. Di mana setelah laga tersebut pelatih Hanashima yang merasa tak respect akan kepemimpinan sang wasit pun bermaksud akan melaporkan tindakannya pada komisi disiplin. 試合の判定については後日きちんと抗議させていただきます。失礼。 Namun di sini walaupun menang dan berhasil masuk final, pelatih Hanashima masih dibuat bimbang tentang trik gol bunuh diri yang dimainkan oleh Furuya. Tanpa pikir panjang, dirinya pun lalu datang menemui mantan pelatihnya dulu ketika masih aktif bermain memperkuat tim Thunderbolt. Dengan perbincangan mereka di sana membuat pelatih Hanashima mulai sedikit memahami permainan Furuya. Bahkan ketika tanpa sengaja bertemu dengan mantan anak asuhnya yang mengalami cedera Doru masih aktif bermain bola, membuat perasaan Hanashima sangat terharu dan bersyukur atas pencapaian anak asuhnya itu. Dan juga setelah kejadian inilah Hanashima pun mulai kembali menanyakan tentang alasan trik yang digunakan Furuya Ryuji di lapangan. Terungkap dengan memiliki seorang ibu yang merupakan atlet judo nasional serta ayah seorang matematikawan terkenal, membuat ketiganya memiliki motivasi ingin menjadi sosok pemain sepak bola nomor 1 di dunia. Bahkan trik yang selalu dimainkan mereka adalah merupakan buah kerja keras dari trio Furuya untuk menggapai mimpinya tersebut. Seakan paham bahwa trik tersebut merupakan jati diri dari Furuya itu sendiri, membuat pelatih Hanashima sudah tak lagi kebingungan akan membimbing mereka seperti apa ke depannya. これでいい。こいつらはこれでいいんだ。必ず全国制覇してやる。このチームで。 Singkat cerita, ketiga babak final diadakan tim Momoyama Predator malah dipaksa bermain dengan 10 orang ketika Reika mengalami cedera setelah berbenturan dengan Sho. Di sini setelah kejadian itu, Sho yang merasa bertanggung jawab malah tak bisa fokus pada pertandingan berjalan. Beberapa kali dirinya terlihat membuat sebuah kesalahan tak penting di lapangan. 何やってんの翔くん、指示がないからノーマークがおったやんか。ああ、同点にされた。 Namun untungnya setelah disadarkan oleh Furuya Kouta, akhirnya Sho pun kembali mampu bermain gemilang. Melalui kepemimpinan serta arahan pada rekannya, terbukti mampu membawa timnya memenangkan pertandingan sekaligus membuat tim Momoyama Predator berhasil menjuarai turnamen tingkat kecamatan tersebut. 今日みたいなことがあったらまたみんなで気合い入れるからな。暴力反対。何言うてんねん。 Di sini dalam rangka mempersiapkan diri dalam turnamen tingkat kabupaten yang akan segera diadakan, trio U yang sadar bahwa Furuya bersaudara selalu menjadi tumpuan tim Momoyama lantas bertekad untuk mengembangkan sebuah teknik yang akan membantu mereka mengimbangi permainan Furuya. Diperlihatkan trio U mulai mencoba mengumpulkan informasi tentang teknik yang tepat untuk mereka gunakan. Tak hanya itu, dengan bantuan Erika serta Sho di sana, mereka pun akhirnya mampu menyempurnakan kombinasi dasar yang diyakini akan membantu tim Momoyama Predator. Tak hanya trio U, Erika, Sho, dan Reika pun juga diperlihatkan sering melakukan latihan bersama tim Misaki. Nampaknya tujuan mereka datang dalam sesi latihan Misaki adalah untuk mengasah teknik dasar bermain bola mereka. Sontak inisiatif para pemain itu pun kemudian mendapatkan apresiasi sangat luar biasa dari pelatih Hanashima. 何やらこの3日間で大変な成長があったようだな。よかったね、みんな。 Benar saja, ketika turnamen kabupaten diadakan, tim Momoyama mampu kembali tampil gemilang dalam pertandingan pertamanya. Melawan tim Solid Yobukawa 11, nampak para pemain cukup percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Hal ini terbukti lewat kombinasi Furuya bersaudara dalam membangun serangan,
Terlihat dengan mudahnya Furuya Ryuji mampu mencetak 2 gol di awal babak pertama melalui trik on goalnya. Merespon hal itu pun para pemain lawan mulai memarking ketat ketiga bersaudara itu guna menghentikan pergerakan mereka. Melihat pressing yang coba diterapkan pada tumpuan tim saat ini, Sho pun lalu mengalihkan aliran serangan melalui trio U di lapangan. Benar saja dengan kombinasi umpan 1-2 sentuhan di antara trio U nyatanya mampu kembali menambah angka atas tim Momoyama Predator. Puncaknya ketika tim Momoyama mendapatkan kesempatan melalui sebuah corner kick, Sho yang juga tak ingin kalah dari rekannya langsung melompat menyambut bola untuk mencetak angka pertamanya dalam turnamen tersebut. Dan sampai pertandingan berakhir pun tim Momoyama nyatanya berhasil memenangkan laga di sana. 決勝で当たる。どう戦うか。まずはお前たちで考えてみろ。 Singkat cerita, setelah terus bermain baik, tim Momoyama diketahui berhasil lolos ke babak semifinal dan dijadwalkan akan melakukan pertandingan dengan tim Heavenly yang diperkuat oleh Auto, salah satu pemain jenius di kota tersebut. Namun sayangnya dalam laga tersebut tim Momoyama dibuat terkejut oleh kemampuan Auto. Dengan skill individunya yang sangat luar biasa, Auto mampu melewati hadangan para pemain Momoyama seorang diri sebelum akhirnya mencetak gol pertama dalam pertandingan itu. Tak hanya sekali, Auto pun juga berhasil mencetak gol keduanya melalui tendangan keras mengecoh kiper tim Momoyama. Merespon gol tim lawan itu, Furuya Kota yang mendapatkan ruang tembak setelah Furuya Ryuji mengalihkan perhatian pemain bertahan lawan nyatanya mampu mencetak gol melalui tendangan kerasnya menjebol gawang lawan. と1点返したね。これからだよ。ほんまナイスや。コタくんすごい。へえ。 Di sini saat break minum babak pertama, para pemain yang sadar akan sulitnya menghentikan pergerakan Auto mulai memikirkan cara yang tepat mematahkan serangan tim lawan. Kota yang sadar begitu berbahayanya jika Auto dilepas langsung berinisiatif akan memarking dirinya di belakang. Benar saja usaha Kota itu terbukti mampu membatasi pergerakan Auto sekaligus menciptakan peluang menyerang bagi tim Momoyama. Bahkan melalui kemelut di depan gawang setelah tendangan pojok dilakukan, Furuya Ryuji nyatanya mampu mendapatkan bola muntah untuk kemudian diteruskan menjadi gol penyama kedudukan bagi timnya. Namun sayangnya tim lawan malah kembali memimpin ketika mereka mendapatkan peluang melalui tendangan bebas setelah Auto dilanggar Furuya Kota. Dengan tendangan lengkung dan akurat, Auto nyatanya mampu kembali mencetak gol ketiganya dalam laga tersebut. Walaupun setelahnya tim Momoyama sempat kembali menyamakan kedudukan berkat aksi soloran Erika, namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama ketika tim lawan kembali membobol gawang Momoyama di sana. Tak ada gol lagi yang tercipta setelahnya sehingga menutup babak pertama untuk keunggulan tim Heavenly 4-3. とにかく勝ちたい。 Di sini ketika babak kedua berjalan, tim Momoyama yang tak ingin mengalah pada Heavenly makin tampil baik membangun setiap serangan. Di mana melalui kombinasi Furuya di lapangan lagi-lagi mampu meloloskan Furuya Ozo menyamakan kedudukan setelah berhasil menaklukkan kiper tim lawan. Namun sayang keberhasilan itu malah harus dibayar mahal ketika Furuya Kota mengalami cedera setelah berbenturan dengan tim lawan. Walaupun di sini pelatih Hanashima sudah merubah formasi serta strategi mereka tanpa sosok Kota, namun tim lawan melalui aksi Auto kembali berhasil mencetak gol memperlebar jarak menjadi 5-4. Di saat waktu tersisa sudah sedikit lagi, Kota yang memaksakan untuk bermain kembali nyatanya berhasil kembali membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 5-5 atas tim Heavenly. Puncaknya melalui serangan yang dibangun oleh Furuya bersaudara dengan menjadikan Kota sebagai tumpuan, malah terjadi kemulut yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh Reika untuk memanfaatkan bola liar menjadi gol di sana. Di mana setelah gol itu pun sang wasit langsung meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan semifinal itu. Dan dengan kemenangan itu pun lantas membuat tim Momoyama berhak melaju ke putaran final melawan tim kuat Amarillo. みんなよくやったわ。決勝も頑張って。レイカちゃん最高だったわよ。 Namun sayangnya akibat cedera parah yang dialami Kota itu pun membuat dirinya harus menerima fakta bahwa tim Momoyama akan bertanding di babak final tanpa dirinya. Pelatih Hanashima terpaksa mengambil keputusan tersebut mengingat dirinya tak ingin Kota bernasib sama seperti Hanashima yang harus pensiun setelah memaksakan bermain dalam kondisi cedera. Benar saja di saat laga final diadakan tanpa sosok Kota dalam timnya nyatanya membuat Momoyama sangat kesulitan mengimbangi tim Amarillo yang dipimpin Kageura.
Bahkan sampai pertandingan tersebut berakhir, tim Momoyama harus mengakui kekalahan telak mereka sekaligus membuat tim Momoyama harus puas mendapatkan posisi runner-up di turnamen tersebut. こうして僕ら桃山プレデターの最後の試合は終わった。 Rasa bertanggung jawab dengan kekalahan tim Momoyama serta cedera yang dialami kota pelatih Hanashima langsung memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pelatih tim Momoyama. Ia takut jika dirinya terus melatih akan membawa anak asuhnya yang lain juga ikut mengalami cedera. Namun di sini para pemain dan manajer yang tak ingin Hanashima pergi meninggalkan timnya lantas mulai berusaha cukup keras untuk membujuknya kembali. この怪我は自分の責任だ。コーチの責任じゃない。 Walaupun awalnya Hanashima sempat menolak menjadi pelatih Momoyama lagi, namun ketika dinasihati oleh mantan pelatihnya di Thunderbolt dulu yakni Nagaguchi serta melihat semua tekad yang ditunjukkan oleh kota ingin dibimbing dirinya sebagai pelatih, sontak Hanashima pun mulai memutuskan untuk kembali. 俺はいいコーチなのかどうかまだ自信がないんだ。もしかするともっと素晴らしいコーチが見つかるかもしれない。その時までの仮のコーチだ。 Tanya itu melalui rekomendasi mantan pelatih Hanashima, tim Momoyama mendapatkan kabar baik diundang untuk mengikuti sebuah turnamen 8 orang bernama Future Cup. Di mana jika mereka menjadi juara di turnamen tersebut, tim Momoyama akan secara otomatis menjadi perwakilan Jepang untuk berlaga pada turnamen internasional di Barcelona. Namun sayangnya kabar tersebut malah membuat para punggawa agak sedikit sedih setelah tim mereka saat ini malah kekurangan pemain. Dengan mundurnya trio U serta 2 pemain pinjaman membuat mereka harus mencari pengganti di tim Momoyama. Sementara di tempat berbeda, Auto yang gagal membawa timnya menjuarai turnamen kabupaten malah memutuskan untuk keluar dari tim Heavenly. Walaupun sempat dibujuk oleh kakaknya untuk bertahan, namun Auto sudah menguatkan tekad untuk berhenti saja bermain sepak bola. Tak ingin menyerah begitu saja, kakak Auto langsung mencoba menelpon Erika untuk menghibur Auto. Sontak Erika yang mengetahui keputusan Auto itu pun membuat dirinya langsung mengajak Auto untuk bergabung dalam tim Momoyama yang akan berlaga dalam turnamen Future Cup. Merasa tertarik dengan hal itu pun Auto bersama kakaknya lalu memutuskan bergabung dalam tim Momoyama Predator. こんな僕でよかったら挑戦させてください。またよろしくな、青戸。 Selanjutnya sebelum mengikuti turnamen Future Cup, pelatih Hanashima bersama para pemainnya memutuskan untuk melakukan sebuah pemusatan latihan di sebuah villa milik keluarga Reika. Terlihat mereka melakukan berbagai macam latihan untuk meningkatkan stamina, kelincahan, dan kemampuan para pemain sebelum turnamen dimulai. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan pada perubahan Reika yang saat ini sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Dengan latihan rutin yang dijalani membuat Reika nampak berhasil menurunkan berat badannya. Tak lupa di sini pelatih Hanashima juga memberitahukan strategi yang akan mereka coba terapkan dalam turnamen nanti. Ia harap anak asuhnya bisa memainkan peran mereka masing-masing dalam pertandingan nantinya. フォーメーションは232か。8人制になったことでプレースタイルが変わる部分もあるだろうが、まずはオーソドックスな形でいく。 Kemudian singkat cerita babak kualifikasi turnamen Future Cup pun dimulai. Di mana dalam kualifikasi itu tim Momoyama tampil sangat superior atas lawan-lawannya di sana. Dengan kerjasama yang baik setelah sebelumnya diasah melalui pemusatan latihan, nyatanya mampu membuat para pemain depan berkali-kali membobol gawang lawan. Terbukti setelah memenangkan semua laga, tim Momoyama berhasil memastikan satu tempat di babak semifinal kualifikasi Future Cup. 俺は4点取ったぜ。俺も4点だけど。 Selanjutnya di babak semifinal itu tim Momoyama malah tampil ketat melawan tim Sakujin Rivers. Walaupun sempat unggul lebih dahulu melalui tendangan keras Kota, namun tim lawan malah mampu membalas dengan serangan balik cepat yang mereka bangun. Bahkan tak hanya sekali, tim lawan ternyata mampu kembali membobol jala gawang tim Momoyama sehingga mereka harus tertinggal 1-2 atas tim lawan di babak pertama. たち自身で考えるんだ。どうやって相手に勝つか。 Namun untungnya di babak kedua tim Momoyama berhasil bangkit mengejar kedudukan berkat gol Reika memanfaatkan bola rebound di depan gawang. Tak hanya itu, berkali-kali tim Momoyama mampu terus mendulang angka melalui serangan cepat yang mereka bangun. Puncaknya Show yang melihat ruang kosong di depan langsung melesakkan umpan panjang yang kemudian diteruskan menjadi gol oleh Reika.
Di mana dengan gol itu pun lantas berhasil menutup pertandingan dengan skor telak 6-2 atas kemenangan tim Momoyama. 次はいよいよ決勝だぞ。気を引き締めていけ。 Selanjutnya di pertandingan puncak, tim Momoyama kembali dibuat kesulitan ketika melawan tim Nenoteko. Dengan pemain yang lebih unggul dari segi kecepatan serta stamina membuat tim Momoyama harus mengakui keunggulan tim lawan di babak pertama 2-0. Para pemain Momoyama sendiri dibuat tak mampu mengimbangi transisi tim lawan ketika akan menyerang dan bertahan. Tak ingin kondisi itu terus berlanjut, para pemain Momoyama diperlihatkan sedang menyusun rencana yang akan mereka terapkan untuk mematikan permainan Spartan tim lawan dibantu pelatih Hanashima. Benar saja, dengan menerapkan permainan total football sembari melakukan rotasi pada setiap pemain, membuat tim Momoyama mampu mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Lewat serangan cepat yang para pemain Momoyama bangun terbukti mampu membongkar pertahanan tim lawan. Puncaknya mereka pun mampu menyudahi perlawanan tim lawan setelah Reika kembali mencetak gol di menit-menit akhir babak kedua berjalan. Selanjutnya dengan kemenangan ini pun sontak membuat tim Momoyama berhasil mengamankan 1 tiket untuk berlaga di putaran final turnamen Future Cup. よし、日本一になるぞ。 Singkat cerita, turnamen Future Cup pun akan segera dimulai. Diketahui selama turnamen tersebut para pemain Momoyama mampu tampil gemilang menyapu bersih fase grup. Tergabung di grup D, tim Momoyama mampu menang mudah atas tim Seidal Falcon dengan skor telak 5-0. Tak hanya itu, di pertandingan keduanya pun berkat aksi Furuya bersaudara dan Auto, mereka mampu menjaga momentum kemenangan dengan menekuk tim lawan sehingga membawa tim Momoyama berhasil lolos ke babak semifinal. Bahkan di babak semifinal ketika melawan sang juara bertahan tahun lalu yakni Shimizu Impulse, tim Momoyama mampu mengungguli tim lawan. Berkat aksi Takagi di bawah Mistar serta para pemain depan yang mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada, terbukti mampu membawa tim mereka untuk pertama kalinya lolos ke babak final turnamen tersebut. Di mana dalam babak final nanti tim Amarillo sudah menunggu sebagai lawan Momoyama di saat mereka juga memastikan diri lolos ke babak puncak. Nampak pertandingan itu pun akan menjadi laga balas dendam bagi tim Momoyama yang sebelumnya sempat dikalahkan dalam turnamen tingkat kabupaten. そうだよな。お前らのサッカーで思いっきり楽しんでこい。はい。